subjektif. Semua punya kepentingan subjektif. Tapi bagaimana kepentingan-kepentingan subjektif dari masing-masing yang punya latar belakang politik itu jadi begini kan menjadi kepentingan objektif. HMI itu kan sumber mata air bagi proses ke depan. Maka kita harus jaga ininya. Menjaganya tentu dengan cara apa? Tadi, independensinya. Jangan ditarik dia. Pokoknya kalau sudah diurus oleh Kohawar sama Kohati, Republik ini selesai. Baik, Pak Charles mungkin sebelum ke beliau enggak ya? Langsung, ini Kang Saan dulu apa Kang Tomo dulu? Kutomo dulu? Senior dulu. Baik, Kang Saan, ini kita dengarkan lagi pidatonya. Kan PTKP itu harus tak pidato. Mungkin pergerakan monggo, disilakan Kang Saan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saruna Sumitra, Koordinator Presidium Majelis Wilayah kami Jatim yang dihormati, serta seluruh jajaran Presidium, para Koordinator Presidium daerah, Majelis daerah yang saya hormati, lebih khusus ini yang membawa saya. Bang Ahmad Ali dan juga promotor di Kakak Haji Charles. Kalau ini hajinya harus lengkap. Kalau enggak nanti saya banyak diprotes orang. Dan apa kata Tomo yang saya hormati. Ini terus terang tadi saya bicara di belakang itu di bawah. Ini baru pertama ketika saya mendaftarkan diri sebagai calon presidium kami, ini safari. Ini baru pertama. Ini pertama datang ke Jawa Timur. Itu pun tempat pertama. Waktu itu saya lagi di Kerawang hari Minggu, Bang Ali telepon saya, kita ke Jawa Timur. Mau ngapain Bang? Mau ngapain kita ke Jawa Timur? Perasaan jadwalnya Mas Anies sudah di Jawa Timur dan saya bilang, enggak, kita ke kami katanya, cari tiket. Ya udah, hari apa cocoknya? Saya bilang hari Selasa aja deh, saya bilang kan. Walaupun di DPR ada gini, ada rapat dengan Bawaslu, KPU, DKPP, tinggalin aja. Saya datang ke sini kan. Ini yang pertama saya datang ke sini. Jadi nggak kampanye nih sama Mas Haruna aja, saya mau telepon, dikirim saya sama ini nomor teleponnya Mas Haruna, saya masih sungkan-sungkan kan gitu kan, sungkan-sungkan, saya jadi belum berani gitu, sungkan-sungkan, tapi karena perintah. Sama dengan ketika pertama saya masuk Nasdem, itu saya masuk Nasdem itu pertama di Jawa Timur juga, di Pasuruan. Pertama ketemu dengan Bang Ali, waktu itu masih orientasi. Udah masuk Nasdem aja katanya. Jadi setelah mundur dari Demokrat, kalah pilkada, suruh masuk Nasdem. Bang Ali juga yang minta suruh masuk Nasdem. Ya masuk Nasdem aja. Nah, tadi udah dikenalkan nama saya Saan Mustafa. Saya di HMI ini LK1 di Bandung, LK2-nya di Bandung, LK3 di Jambi. Jadi LK1, LK2, LK3. Di kepengurusan, saya ketua komisariat MIPA IKIP Bandung, ketua PTKP Korkom IKIP Bandung, ketua PTKP HMI Cabang Bandung, ketua PTKP Banko HMI Jawa Bagian Barat, wakil sekjen bidang PTKP PBHMI zaman Mas Taufik Hidayat, ketua PTKP PBHMI zaman Mas Anies. Jadi jabatan saya di HMI itu konsisten PTKP. Jadi nggak ada yang lain-lain. Jadi nggak ngerti yang lain-lain. Nggak ada yang lain-lain. Jadi PTKP. Jadi saya pernah 2 kali di Jawa Timur Kongres. Pertama Kongres waktu Mas Taufik terpilih 95, saya ketua PTKP di Banko,
waktu itu punya calon juga namanya Aman Romansa, bertarung dan kalah. Ya orang Jember yang menang. Jember Connection. Yang kedua, saya manajer campnya Mas Anas waktu itu di Jogja, dan menang. Waktu itu ketua bidang PTKP saya Mas Umar Gus ya. Nah, tapi Mas Anas ketua bidang adanya Nabil ya. Jadi waktu menjelang kongres di Jogja sama itu, kalau itu safari memang muter kemana-mana. Nah sekarang memang didorong ya untuk di Kahmi, dan saya sudah mendaftarkan diri dan sudah diputuskan oleh Pansel, termasuk salah satu bakal calon untuk Presidium Kahmi di Palu yang akan datang. Saya pernah ditanya ya, semangat atau motivasi kenapa mendaftarkan diri menjadi calon Presidium Kahmi. Yang sebenarnya saya juga baru kepengurusan Kahmi kan dulu pernah sekali waktu presidiumnya Mas Anas. Saya ditanya ya, saya selalu sampaikan Mas Aruna, Kahmi ini kan punya kekuatan yang luar biasa. Salah satu kekuatan Kahmi ini kan di sumber daya manusianya. Ini kan sumber daya manusia Kahmi ini kan luar biasa. Kita untuk mencari kualitas di sumber daya manusia di Kahmi ini kan nggak kurang. Bukan hanya puluhan, mungkin ratusan profesor, ratusan doktor, profesor dan doktor pun dari semua profesi. Kita punya profesor kesehatan, profesor hukum, profesor politik, apalagi lebih banyak, profesor ekonomi, semua kita banyak, profesor pendidikan, semua kita miliki. Apalagi doktor politik, semua ada. Ribuan. Terus juga di semua bidang. Pengusaha juga, pengusaha intelektual, usaha akademis. Jadi kalaupun misalnya ada yang terjun di dunia profesional, pengusaha, juga punya latar belakang akademik yang luar biasa. Artinya selain dia punya skill atau kemampuan di bidang disiplin ilmunya masing-masing, di lapangan pengabdian profesionalnya, tapi yang paling penting dia juga punya basis akademik dan intelektual yang kuat. Nah itu kan menjadi sebuah modal. Nah kenapa ini kok belum menjadi kekuatan yang sistemik kan gitu loh, kekuatan sistemik. Nah saya ingin pertama yang saya sampaikan, kalau secara institusi saya sepakat dengan Bang Halim tadi, misalnya, bagaimana kita menjaga kemandirian Kahmi itu penting. Walaupun Kahmi isinya banyak orang politik, lintas politik semua, yang masing-masing punya kepentingan subjektif. Saya misalnya di Nasdem tentu punya kepentingan subjektif secara partai. Ada calon presidium lain misalnya Golkar, Doli, punya kepentingan subjektif dari Partai Golkar. Ada yang dari PAN punya kepentingan subjektif. Semua punya kepentingan subjektif. Tapi bagaimana kepentingan-kepentingan subjektif dari masing-masing yang punya latar belakang politik itu ini kan menjadi kepentingan objektif. Dicarikan irisannya, kan? Jadi tidak saling memaksakan. Jadi masing-masing punya kepentingan subjektif berdasarkan latar belakang. Nah, kepentingan-kepentingan subjektif yang dimiliki oleh seluruh komponen Kahmi ini itu dijadikan kepentingan objektif dalam kerangka institusi Kahmi. Maka di situ kemandirian akan terjaga. Jadi makanya tadi mekanisme yang di presidium yang demokratis, semua kepentingan didiskusikan, diperdebatkan, dicari irisannya, itulah kepentingan objektif dari Kahmi. Nah, bagaimana agar Kahmi menjadi mandiri dan kepentingannya objektif walaupun isinya punya banyak kepentingan subjektif? Tentu yang pertama adalah tadi mengkonsolidasikan kekuatan Kahmi. Bebas.
Itu sudah disiapkan. Dokter. Assalamualaikum. Nah, jadi langkah pertama yang saya ingin lakukan pertama mengkonsolidasikan. Tentu ketika mengkonsolidasikan, kita harus mempunyai database yang kuat. Di mana saja. Jangan sampai kita punya banyak profesor, tapi kita nggak tahu siapa dia kan itu. Banyak dokter nggak tahu, punya banyak ini nggak tahu. Jadi ketika kita punya kampus Universitas Insan Cita, itu kan bisa harusnya menjadi kampus yang sangat dasar kan gitu loh. Karena gampang nyari dosen. Dari semua latar belakang kan ada semua ya, gampang nyari dosen. Nggak akan kekurangan. Nah makanya pertama mengkonsolidasi. Ketika kita ingin mengkonsolidasikan semua kekuatan kami, potensi kami itu, tentu database kita harus kuat. Jadi nggak mungkin kita bicara banyak kalau tanpa data. Jadi sekarang itu kita bicara harus berbasis data. Apalagi kami yang akademik intelektual kan, data harus kuat. Jadi itu yang pertama lah yang bisa ini. Nah tentu berikutnya mengkolaborasikan dan mensinergikan. Nah, jadi agar apa? Kami menjadi epicentrum dari semua kekuatan politik yang ada, kekuatan masyarakat yang ada. Nah yang ketiga, yang berikutnya saya juga ingin menyampaikan terkait ini semua soal membangun relasi. Kita kan, kami ini kan output dari HMI itu kita. Bagaimana membangun relasi antara kami dengan HMI? Supaya ada kesadaran di kalangan kami terutama di presidium itu jangan sampai menjadikan HMI itu basis politik. Sehingga kalau misalnya menjadikan HMI itu basis politik, maka akan ditarik-tarik mereka dalam pusaran politik yang ada. Nah, maka kami membangun relasinya itu adalah dalam rangka mensupport proses pengkaderan yang ada. Jadi saya selalu menyampaikan yang namanya HMI itu kan seperti sumber mata air. Dia mata air, kalau kita ingin air turunannya bersih terus, kan sumbernya harus dijaga. Nah kalau misalnya ini ya, yang namanya HMI itu kan sumber mata air bagi proses ke depan. Maka kita harus jaga ininya. Menjaganya tentu dengan cara apa? Tadi, independensinya. Jangan ditarik dia dalam proses atau dalam hal jangan dijadikan basis kekuatan untuk politik individu. Ini yang saya nah maka membangun relasi itu menjadi penting. Kita tetap punya kewajiban moral untuk mensupport HMI walaupun gimana, jangan sampai sumber mata airnya kering kan gitu loh. Kalau dia kering nanti nggak ada kaminya kan gitu. Ini harus dijaga terus kan. Kita kalau kering kan nggak ada kami nanti. Makanya bagaimana proses pengkaderan ini kan harus terus tetap jalan, harus tetap berlangsung. Nah, kewajiban moral kami untuk mensupport di sini di pengkaderannya yang paling utamanya. Jadi kita harus juga punya database cabang-cabang ini benar-benar nggak melakukan pengkaderannya. Nanti baru bicara kualitas pengkaderannya. Jangan sampai kader HMI dengan kader yang dulu kan membedakan anak HMI dengan anak organisasi lain gampang kan? Kalau dari cara ngomongnya udah kelihatan gitu. Oh ini anak HMI gitu kan? Nah, baru relasi dengan masyarakat, relasi dengan kekuasaan. Nah ini hal-hal seperti ini yang menurut saya juga ke depan bisa kita diskusikan lebih panjang. Tapi yang sekarang ya taraf kita silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini tadi mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemaslahatan buat kita semua, Saruna dan semua presidium baik dari wilayah maupun daerah. Jadi mudah-mudahan kita ingin kami ini ya suasananya sebagai sebuah organisasi yang berbasis kekeluargaan paguyuban ini, rumah besar kita semua ini suasananya suasana yang lebih
ya lebih adem lah. Jadi bukan seperti suasana apa hiruk pikuknya gini ya. Semua kita bisa diskusikan. Itu aja sebagai pengantar. Makasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Saan. Ada 2 poin tadi yang disampaikan Kang Saan soal merawat mata air kekanderan air dan bagaimana relasi terhadap kekuasaan. Kalau di konteks MD tentu relasi dengan pemerintah daerah.